Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 bersama dengan teman kami Kevin Kautsar dari Universitas Budi Luhur ingin mempresentasikan mengenai proyek akhir kami yang berjudul penerapan segmentasi unit membran dalam mempengaruhi klasifikasi penyakit paru berdasarkan citra radiografi dada. Nama saya Safwatul Behaki dengan NIM 2310511096 dari S1 Informatika UPN VJ. Lalu nama saya Muhammad Zuhairi Labid dengan NIM 2310511112 dari S1 Informatika UPN VJ. Nama saya Muhammad Riki Arifin dengan NIM 2310511116 dari S1 Informatika UPN Veteran Jakarta. Nama saya Kevin Kautsar, NIM saya 2311500769 dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Budi Luhur. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian kami. Penyakit paru-paru merupakan masalah kesehatan yang umum di Indonesia maupun dunia. Berdasarkan data Global Burden of Disease 2019, terdapat 5 penyakit respirasi yang angka kematian tertinggi, yaitu PPOK, pneumonia, kanker paru, tuberkulosis, dan asma, yang juga termasuk dalam 10 penyakit dengan kasus terbanyak di Indonesia. Radiografi dada merupakan metode diagnostik yang paling umum digunakan untuk mendeteksi kelainan paru karena prosesnya cepat dan tersedia luas di fasilitas kesehatan. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya metode deep learning berbasis convolutional neural network, terbukti efektif dalam menganalisis citra radiografi melalui ekstraksi pola dan fitur penting. Salah satu arsitektur CNN yang banyak digunakan untuk klasifikasi citra medis adalah DenseNet 121. Namun, performanya sangat dipengaruhi oleh kualitas citra pada tahap pemrosesan. Oleh karena itu, teknik segmentasi seperti UNET sering digunakan untuk menonjolkan area anatomi penting sehingga dapat meningkatkan akurasi klasifikasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengimplementasikan penggunaan segmentasi UNET yang telah pre-train dan menganalisis pengaruhnya terhadap performa klasifikasi penyakit paru menggunakan metode model DenseNet 121. Boleh di next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana implementasi unit membran dalam melakukan segmentasi citra radiografi. Yang kedua, bagaimana segmentasi dapat mempengaruhi hasil klasifikasi. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama, mengimplementasikan unit membran dalam segmentasi citra radiografi pada klasifikasi penyakit paru. Kemudian yang kedua, mengevaluasi performa klasifikasi terhadap pengaruh segmentasi dalam melatih dan menguji model. Lalu untuk manfaatnya, satu, memberikan model klasifikasi penyakit paru melalui integrasi segmentasi dan deep learning. Yang kedua, menyediakan referensi akademik terkait implementasi unit membran terhadap segmentasi citra medis, khususnya radiografi dada. Lalu yang terakhir, mendukung pengembangan sistem deteksi dini penyakit paru yang lebih cepat dan efisien sebagai alat bantu tenaga medis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Bagian Kev. Oke, metodologi di sini dari pengumpulan data C-Expert dataset itu turun ke citra radiografi, lalu selanjutnya ke metadata pasien dalam CSV, lalu turun lagi ke pemrosesan data CSV. Nah, dari pemrosesan data CSV turun lagi pelatihan dan pengujian model, lalu evaluasi model. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi beberapa tahap besar, diantaranya pengumpulan data, pemrosesan data CSV dan gambar, pelatihan dan pengujian model, dan diakhiri dengan evaluasi model. Next. Oke, metodologi pengumpulan data. Nah, data yang digunakan adalah C-Expert, pernah digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Irvin et al. 21 yang kemudian diupload pada Kaggle. Terdiri dari total 224.316 citra dari 65.240 pasien. Data ini menyediakan metadata sebagai ground truth. Oke, mencangkup path, gambar, jenis kelamin, umur,
posisi pengambilan citra, orientasi sinar X-ray, serta label penyakit. Dataset memiliki total 11 kelas, yaitu no finding, enlarge, cardiomediastinum, cardiomegaly, lung opacity, lung lesion, edema, consolidation, pneumonia, atelectasis, pneumothorax, dan pleural effusion. Next. Oke, metodologi praprosesan data. Ya, jadi praprosesan data terhadap CSV dilakukan menggunakan software Pentaho Data Integration untuk pembersihan data dengan mengganti null value dengan nilai lain. Pemilihan kolom fitur yang diinginkan untuk pelatihan, sedangkan praprosesan untuk data gambar dilakukan secara kode menggunakan Python dengan beberapa teknik pengolahan citra. Praprosesan yang dilakukan diantaranya standarisasi ukuran citra menjadi 256 kali 256 agar dapat diterima oleh model Densenet 121, dan model segmentasi yang dilatih menggunakan ukuran 256 kali 256 kemudian konversi menjadi warna abu-abu grayscale, dan proses segmentasi dengan model UNet yang sudah dilatih agar dapat melakukan segmentasi terhadap citra radiografi. Kemudian untuk teknik pengolahan citra pada praprosesan data yang dilakukan pada penelitian itu diantara mengatur ulang gambar menjadi 256 kali 256, kemudian mengubah warna menjadi grayscale, menambah Gaussian blur untuk mengurangi noise, menambah dimensi channel dan batch dari gambar untuk memenuhi format dari model UNet, dan melakukan normalisasi intensitas rentang dari 0 hingga 255 menjadi 0 hingga 1 yang fungsinya untuk membantu model convergen lebih stabil, lalu mencegah nilai besar merusak proses training, serta agar sesuai dengan standar pre-processing deep learning. Selain itu, proses pembuatan gambar segmentasi dengan mask dilakukan dengan menggunakan konvolusi antara gambar dan yang telah diproses dengan masknya masing-masing. Seperti yang dilihat pada gambar pertama itu merupakan gambar pre-processing image, teknik pengolahan citra pada pre-processing. Lalu yang kedua itu konvolusional antara citra dengan mask, dan gambar ketiga itu hasil dari konvolusinya. Next. Kemudian untuk pelatihan dan pengujian model, pelatihan model dilakukan selama 5 epoch menggunakan data hasil praprosesan pada Trainder CSV dengan total datanya 10.000 citra pelatihan yang mencakup 5 kelas penyakit, yaitu pleural effusion, atelectasis, edema, cardiomegaly, dan consolidation untuk mengurangi beban komputasi. Lalu untuk pengujian model dilakukan menggunakan data valid.csv. Hasil praprosesan yang terdiri dari 234 citra dengan kelas penyakit yang sama. Sedangkan untuk model yang digunakan pada tahap pelatihan dan pengujian adalah Desnet 121. Next. Lalu untuk evaluasi modelnya dilakukan pada 2 skenario, yaitu menggunakan segmentasi dan tanpa segmentasi. Untuk metrik evaluasi yang digunakan yaitu F1 score, area under the curve, dan confusion matrix untuk menganalisa performa model secara komprehensif. Dimana F1 score itu digunakan untuk mengukur keseimbangan antara precision and recall, sedangkan area under the curve digunakan untuk menilai kemampuan model dalam membedakan kelas positif dan negatif secara keseluruhan. Pada gambar terlihat jika itu contoh dari area under the curve. Untuk berikutnya akan dilakukan demo coding dari teman saya. Baik, sekarang adalah demonstrasi program yang kami gunakan. Kami menggunakan Jupyter Notebook untuk melakukan training model Desnet yang kami pakai. Di sini pertama adalah importing library yang digunakan. Kami menggunakan TensorFlow untuk mengimport model Desnet 121. Lalu ada loading dataset training dan valid. Dataset training dan valid ini kami simpan pada sebuah database MongoDB, yang dimana database MongoDB ini akan dia panggil melalui program ini menggunakan Mongo Client. Lalu di sini akan mencetak
baris dari jumlah baris dari dataset training yang terdapat, yaitu 223.414. Dari 223.414 itu kami hanya akan mengambil 10.000 dataset. Nah, 10.000 dataset ini kami ambil secara acak dengan menggunakan training dataset 42. Kemudian kami mendefinisikan nama kelas yang digunakan, yaitu 5 penyakit yang dibahas dalam riset Checkspert. Dalam sebuah riset yang menggunakan dataset Checkspert, yaitu atelektasis, cardiomegaly, consolidation, edema, dan pleural effusion. Kemudian kami mengekstrak path dari gambar yang baris yang dari dataset training. Lalu kami membuat data frame baru dengan 5 kelas penyakit yang telah didefinisikan sebelumnya. Lalu adalah ringkasan dari jumlah penyakit dalam sampel dataset yang kami gunakan. Di sini terdapat 3.830 baris dengan 3.830 data dengan penyakit pleural effusion, 2019 data dengan penyakit atelektasis, 2.308 data dengan penyakit edema, 1.546 data dengan penyakit cardiomegaly, dan 628 data dengan penyakit consolidation. Berikut grafnya. Lalu kami memanggil dataset valid dari database MongoDB yang terdapat dalamnya adalah 234 baris. Dan berikut adalah isi dari baris yang kami dapat dari MongoDB. Dari sini kami membuat data frame baru, di mana dia hanya akan memiliki path dengan 5 kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Untuk ringkasan jumlah penyakit dalam sampel dataset yang kami gunakan untuk data valid ini, terdapat 79 kasus penyakit pleural effusion, 67 kasus penyakit atelektasis, 55 kasus edema, 38 kasus cardiomegaly, dan 13 kasus consolidation. Kemudian kami menggunakan Glob untuk membuat list dari path ke gambar tiap dataset training dan valid. Lalu kami untuk menselaraskan ukuran dari gambar yang diinputkan, kami menggunakan resize gambar dengan menggunakan padding. Ini adalah fungsi untuk resize-nya. Kami menggunakan library OpenCV dengan fungsi .resize, dan untuk paddingnya kami menggunakan fungsi cv2.copyMakeBorder. Lalu kami di sini untuk mendefinisikan directory baru untuk hasil gambar yang akan di-resize. Ini adalah fungsi yang akan menjalankan fungsi resize with padding tadi, yang akan mengubah ukuran gambar sesuai dengan inputan kami, yaitu ukurannya adalah tadi 256 yang akan diinputkan ke dalam sebuah list glob yang dapat dilihat di bawah sini. Kemudian hasil glob ini, list dari setiap valid dan training ini akan dimasukkan ke dalam data frame dengan menggunakan fungsi replace path di sini, sehingga pada dataset valid sekarang untuk setiap gambar telah diubah menjadi valid underscore resize seperti yang didefinisikan sebelumnya. Sama juga dengan dataset training, di mana dataset path kepada gambar sekarang diubah menjadi training resize. Nah, kemudian sekarang adalah untuk membuat mask pada model yang menggunakan segmentasi. Kini kami menggunakan model UNet membrane A6 yang kami dapatkan dari Kaggle, di mana model ini akan dikompil dengan optimizer Adam. Lalu model ini dia akan menerima input berupa gambar dengan ukuran 256x256. Lalu kami membuat directory untuk hasil pembuatan mask. Kemudian ada fungsi proses gambar untuk sebelum membuat mask dari gambar. Sini kami memproses gambar agar dia menjadi grayscale, lalu mengubah ukurannya menjadi 256x256.
lalu melakukan Gaussian blur untuk mengurangi noise, lalu menambahkan channel dimension dan batch, lalu kita normalisasikan ke 0 dan 1. Lalu adalah fungsi untuk melakukan predict mask yang akan memanggil gambar dan melakukan proses prediksi dengan model yang kami definisikan tadi. Ini adalah fungsi untuk menjalankan kedua fungsi predict mask dan proses gambar. Dia akan memanggil semua gambar, kemudian melalui globe-nya, kemudian menjalankan fungsi preproses dan prediksi model. Kemudian di dalamnya kami menggunakan dilatasi dan erosi untuk mengurangi adanya titik-titik hitam yang yang bisa mempengaruhi hasil segmentasi. Di sini kami menggunakan segmen erosi dan dilasi dengan kernel 3x3 dan 5x5. Pertama kami melakukan dilasi, lalu erosi yang sama-sama menggunakan kernel 3x3, lalu dilasi dan erosi kembali dengan kernel 5x5, yang kemudian diakhiri dengan dilasi dengan kernel 3x3. Kemudian dia itu akan menyimpan gambar pada direktori baru dengan menggunakan cv2.timewrite. Kemudian ini adalah program kode yang akan memanggil fungsi predict mask image untuk melakukan proses prediksi mask untuk gambar. Kemudian ini adalah proses menggabungkan mask dengan gambar asli. Kami melakukan penggabungan mask dengan gambar aslinya dengan menggunakan konvolusi. Di sini dia menggunakan Gaussian blur, kemudian gambar dan masknya dikalikan lalu ditambahkan layer Gaussian blur. Lalu ini adalah fungsi untuk mengecek apakah terdapat gambar yang telah dikonvolusi pada ini adalah fungsi untuk menjalankan fungsi convolution as mask dan juga mengecek apakah terdapat gambar yang telah dikonvolusi pada direktori yang diinginkan. Kemudian ini adalah direktori konvolusi untuk dataset valid dan ini adalah untuk dataset training. Kemudian fungsi check convolution as images akan dipanggil. Lalu ini adalah proses untuk menambahkan path baru dari hasil gambar yang telah dikonvolusikan ke dalam data frame. Lalu ini adalah fungsi untuk menampilkan beberapa gambar asli dengan gambar masknya. Dan ini adalah hasil outputnya. Sebelah kiri ini terdapat gambar aslinya dan sebelah kanan terdapat masknya. Kita lihat mask yang dibuat akan membuat sebuah titik putih yang mensirkulasikan area paru-paru untuk mengemfasisnya ketika ingin melakukan segmentasi. Lalu ini adalah untuk dataset trainingnya. Ya, hasilnya sama seperti untuk dataset validnya. Lalu ini adalah fungsi untuk menampilkan hasil konvolusi. Untuk hasil konvolusi ini yang dilakukan adalah selain area paru yang telah ditandakan dengan mask, dia akan memiliki efek Gaussian blur sehingga model akan lebih fokus ke area paru-paru. Kemudian ini adalah pendefinisian dataset untuk training model. Di sini ada dataset yang sebelumnya tidak menggunakan mask atau tidak melakukan segmentasi, dan di bawah ini adalah model dataset yang telah dilakukan segmentasi. Lalu ini adalah model DenseNet yang kami gunakan. Kami menggunakan DenseNet 121 dengan weight ImageNet yang menggunakan input gambar 256x256. Lalu kami akan membukukan layar atasan dari model DenseNet agar dia dapat di training lebih efisien. Lalu menggunakan global average pooling untuk
menggunakan activation function sigmoid. Lalu kami membuat model tanpa mask dan model dengan mask. Lalu kami mengcompile kedua model dengan menggunakan loss function binary entropy dan menggunakan metric AUC. Lalu kami menggunakan learning callback dengan fungsi untuk reduce learning rate on plateau dan callback untuk radius sloping. Lalu kami melakukan training dengan pertama model menggunakan mask. Kami melakukan training dengan epoch sebanyak 5, yang berarti model akan dilakukan training sebanyak 5 kali. Pada hasil pendalaman ini, AUC untuk training memiliki nilai terbaik sebesar 0,7759 dengan loss terbaik untuk training 0,4031. Lalu untuk hasil validasi AUC-nya, hasil validasi dari training ini memiliki AUC untuk hasil terbaiknya adalah 0,498 dan loss terbaiknya di 0,6190. Namun pada akhir training dia naik menjadi 0,6416. Lalu ini adalah training untuk model yang tidak menggunakan segmentasi mask. Di sini untuk epoch tertingginya memiliki AUC untuk training sebesar 0,7690 dan lossnya sebesar 0,4077. Lalu untuk AUC validasinya memiliki nilai terakhir yaitu 0,4803 dan loss untuk validasinya sebesar 0,6425. Kemudian ini adalah fungsi untuk menampilkan graf untuk perbedaan training dan validation loss serta training dan validation AUC-nya setiap per epoch. Pada graf ini terlihat untuk loss pada kedua model mirip dengan pada training. Gambar model menggunakan mask memiliki loss yang lebih rendah daripada model yang tidak menggunakan mask. Namun perbedaannya sangat tipis. Kemudian di bawahnya pada AUC training dan validasi. Di sini model yang tidak menggunakan mask memiliki validasi AUC validasi yang lebih rendah daripada model yang menggunakan mask. Lalu ini adalah fungsi untuk melakukan evaluasi metrik dengan menggunakan confusion matrix. Kemudian kami memanggil fungsinya dengan memasukkan kedua model, lalu dataset valid, dan hasilnya dapat dilihat sebagai berikut, di mana model yang memiliki mask memiliki makro F1 yang sedikit lebih tinggi daripada model yang tidak menggunakan mask. Lalu pada skor mikro F1-nya, model yang tidak menggunakan mask memiliki skor F1-nya yang lebih tinggi yaitu 0,362 dibanding dengan model yang menggunakan segmentasi mask yaitu 0,355. Dan ini adalah confusion matrix-nya. Memiliki forma yang cukup untuk mengklasifikasikan gambar ke penyakitnya masing-masing. Lalu ini adalah untuk menghitung AUC validasi tiap model. Pada evaluasi AUC ini, kedua model memiliki nilai AUC yang tidak berbeda jauh, di mana makro AUC untuk model yang tidak menggunakan mask memiliki nilai 0,473, lalu model yang menggunakan mask memiliki AUC 0,483. Lalu model yang memiliki mask juga memiliki mikro AUC dengan nilai 0,570, dan lalu model yang menggunakan mask memiliki nilai AUC 0,562. Dan ini adalah perbandingan dari AUC tiap graf perbandingan AUC untuk tiap kelas penyakit pada gambar paru-paru yang diklasifikasikan. Sekian dari demonstrasi program. Ini adalah hasil dan pembahasan. Dari
hasil training yang kami lakukan pada model yang tanpa menggunakan segmentasi mask unit dan juga model yang menggunakan segmentasi mask unit tadi, dihasilkan dua metrik untuk evaluasi model yang dibuat. Pertama adalah F1 score, di mana untuk F1 score kelasnya pada kelas Atelectasis, model yang tidak menggunakan mask memiliki skor 0,7 dan model yang menggunakan mask memiliki skor 0,434. Lalu pada Cardiomegaly, model yang tidak menggunakan mask memiliki skor lebih baik yaitu 0,2/1 dan yang menggunakan mask memiliki skor 0,196. Lalu pada kelas Consolidation, model yang tidak menggunakan mask memiliki skor 0,098 dan yang menggunakan mask memiliki skor lebih baik yaitu 0,127. Lalu pada kelas edema, model yang tidak menggunakan segmentasi mask memiliki skor 0,315 dan model yang menggunakan mask memiliki skor 0,333. Dan yang terakhir pada kelas Blur Elevation, model yang tidak menggunakan mask memiliki F1 score 0,456 dan model yang menggunakan mask memiliki skor 0,473. Kemudian skor untuk micro F1-nya pada model yang tidak menggunakan mask memiliki skor 0,363, lalu model yang menggunakan mask memiliki skor 0,356. Lalu makro F1 score dari model yang tidak menggunakan mask yaitu 0,305 dan yang menggunakan mask adalah 0,313. Kemudian di kanan terdapat tabel untuk nilai OutC model, di mana pada model yang tidak menggunakan mask memiliki skor OutC pada Atelectasis sebesar 0,446, lalu model yang menggunakan mask memiliki skor 0,468, yang berarti pada Atelectasis model memiliki skor OutC lebih tinggi. Lalu pada Cardiomegaly, model yang tidak menggunakan mask memiliki skor lebih tinggi yaitu 0,521 dan yang tidak menggunakan mask memiliki skor 0,470. Lalu pada Consolidation, model yang tidak menggunakan mask memiliki skor lebih rendah yaitu 0,469. Lalu model yang menggunakan mask memiliki skor 0,483. Lalu pada kelas edema, model yang tidak menggunakan mask memiliki skor 0,477 dan yang menggunakan mask memiliki skor 0,491. Kemudian pada kelas Plural Evolution, model yang tidak menggunakan mask memiliki skor AUC 0,453 dan yang menggunakan mask memiliki skor 0,56. Kemudian skor secara overall pada micro AUC memiliki skor untuk kelas untuk model tanpa mask memiliki skor 0,570, sedangkan pada model yang tidak menggunakan mask memiliki skor 0,52. Kemudian makro AUC pada model yang tidak menggunakan mask memiliki skor 0,474 dan model yang menggunakan mask memiliki skor 0,484. Jadi penggunaan segmentasi segmentasi mask pada model membuat model sedikit lebih akurat dan sedikit lebih akurat pada beberapa kelas dan juga sedikit kurang akurat pada beberapa kelas. Kemudian penggunaan segmentasi mask memiliki tingkat akurasi per kelas yang sedikit lebih rendah yang diperlihatkan pada micro F1-nya, di mana pada model yang tidak menggunakan mask memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu 0,63 dibandingkan dengan 0,356, dan juga ditunjukkan pada micro AUC-nya di mana model yang tidak menggunakan mask memiliki skor lebih tinggi yaitu 0,570 dibandingkan dengan 0,562. Kemudian model yang menggunakan mask juga memiliki tingkat diskriminasi yang lebih baik yang ditunjukkan oleh makro F1 dan makro AUC, di mana nilai makro F1 pada model yang menggunakan mask bernilai 0,313, sedangkan pada model yang tidak menggunakan mask bernilai 0,305. Lalu makro AUC pada model yang menggunakan mask bernilai 0,484 dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan mask dengan nilai 0,474. Kesimpulannya adalah penelitian ini berhasil mendemonstrasikan bagaimana perbedaan forma klasifikasi model DSNet 121 dengan model yang tanpa dilakukan segmentasi dan juga model yang dilakukan segmentasi menggunakan mask unit membrane untuk mendeteksi penyakit paru berdasarkan gambar radiografi dada melalui tahapan yang sistematis mulai dari penyiapan data dengan petaho dan penyetoraan data di MongoDB
pra pemrosesan gambar hingga pelatihan model dan SNET, kami berhasil membuat sebuah purwarupa sistem yang cukup mampu mengklasifikasikan berbagai jenis patologi baru, baik menggunakan segmentasi maupun tidak menggunakan segmentasi. Hasilnya, meskipun masih dalam tahap awal, telah menunjukkan bahwa perbedaan penggunaan segmentasi pada model tidak begitu signifikan. Penggunaan segmentasi pada model dapat membuat model sedikit lebih baik untuk mengklasifikasi beberapa kelas dan juga sedikit lebih buruk untuk lainnya. Kemudian penggunaan segmentasi model-model juga menghasilkan klasifikasi yang sedikit tidak seakurat model yang tidak menggunakannya. Namun hasil klasifikasi yang dihasilkan model dapat menjadi sedikit lebih diskriminatif. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.